Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Yudis dan Ziko, NFPS 65 dan juga 64, akan menjelaskan tentang proyek IMK kami yang bernama Avolta, yaitu aplikasi kontrol dan monitoring UAV guna penyemprotan disinfektan. Dan yang pertama, bagian kontekstual inquiry akan dijelaskan oleh teman saya, Ziko. Untuk deskripsi aplikasi, jadi aplikasi yang bernama Volta ini merupakan aplikasi kontrol dan monitoring UAV. Harapannya, aplikasi yang dikembangkan ini dapat menerbangkan drone yang mampu terbang dan menyemprotkan cairan disinfektan pada area lokasi yang telah ditentukan. Dan untuk selanjutnya itu ada bagian app fitur, di mana aplikasi ini hanya memiliki satu user saja, dan user tersebut dapat mengakses seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri itu, yang pertama itu ada user itu dapat menghubungkan drone dengan sistemnya. Dan yang kedua itu user dapat melihat data sensor yang terhubung dengan sistem. Yang ketiga itu user dapat memutus hubungan koneksi dengan sistem. Yang keempat itu user dapat melihat lokasi drone melalui peta. Selanjutnya itu user dapat memberikan input aksi kepada drone. Nah, di sini juga dibagi lagi menjadi beberapa fitur, yaitu mode berupa auto, manual, stabilize, dan guide. Dan ada juga start mission, abort mission, resume mission, dan restart mission. Di bagian keenam itu user dapat membuat misi drone. Di sini juga terdapat misi-misi seperti menetapkan titik, mengganti ketinggian, kecepatan, dan juga menyimpan misinya itu dalam file berupa .txt. Terus yang ketujuh itu user dapat memasukkan misi yang telah dibuat ke dalam drone. Yang kedelapan, user dapat menghapus misi yang terdapat pada drone. Kesembilan, user dapat melakukan konfigurasi sensor drone. Dan yang 10, sistem akan melakukan pengecekan sebelum drone diterbangkan. Dan di bagian B, ada contextual analysis. Dan di sini terdapat application flow-nya. Nama aplikasi kita ini bernama Avolta. Nah, Avolta ini memiliki tampilan utama atau home, di mana di home ini terdapat 4 fitur utama, yaitu flag data, flag plan, setting, dan connect. Dan di flag data itu dibagi lagi menjadi beberapa fitur, yaitu ada data sensor, abort mission, restart mission, dan start mission. Dan di bagian flag plan dibagi menjadi 2 fitur, yaitu save dan delete. Dan bagian C ini ada prototyping, dan dijelaskan oleh Ziko. Untuk desain awal kami mendesain 4 halaman utama. Yang pertama ini halaman home. Jadi ada terdapat 4 button untuk untuk pergi ke halaman selanjutnya. Terus di sebelahnya ada halaman connect, yaitu untuk menghubungkan drone dengan sistem. Yang ketiga ada halaman flight data. Di halaman ini user dapat melihat lokasi drone dan juga data-data sensor dari drone tersebut. Terus selanjutnya halaman flight plan. Di halaman ini user dapat membuat misi dari drone yang akan diterbangkan. Dan di bagian D terdapat usability evaluation. Yang pertama itu ada deskripsi tugasnya. Dan tugas-tugas ini nantinya akan diberikan kepada user untuk mencoba atau menguji coba prototipenya. Dan tugas yang pertama itu adalah untuk mengkonekkan aplikasi dengan drone-nya. Dan tugas yang kedua itu adalah user diharuskan untuk kembali ke menu home atau menu utama. Di tugas ketiga itu, user diharuskan untuk menambahkan tugas-tugas pada drone atau misi dengan membuka menu flag plan. Dan di yang keempat itu, user diharuskan untuk menghapus salah satu misi atau waypoint dan menambahkannya kembali sampai dengan misi yang ketiga. Dan untuk misi atau tugas yang kelima, itu user diharuskan untuk meng-save semua misinya atau waypoint-nya. Dan tugas yang keenam adalah user diharuskan untuk
melihat data drone pada flight data. Dan di tugas yang terakhir, user diharuskan untuk kembali ke menu home dan mendiskonekkan drone dengan aplikasinya. Hasil evaluasi berdasarkan responden yang kami dapat. Jadi kami memberi kepada 10 orang, 8 di antara mereka itu sudah berpengalaman di dunia UAV dan 2 orang tidak. Tapi 9 di antara mereka itu sudah pernah menggunakan drone. Jadi berdasarkan hasil ini kami mengharapkan dapat mengevaluasi sistem, baik itu dari desain, dari kemudahannya, dari penggunaannya. Berikut data-data dari responden yang sudah kami catat. Dan dari pengguna atau penguji coba prototip kami itu terdapat 10 pengguna atau 10 partisipan. Dan untuk penilaiannya sendiri itu kita menggunakan rata-rata waktu detik, yaitu di mana setiap tasnya ini, setiap user ini membutuhkan waktu berapa lama dan di rata-rata. Dan di sini berdasarkan tabel di atas itu waktu rata-rata yang dibutuhkan 10 pengguna dalam mengerjakan setiap tasnya itu adalah 3,81. Dan untuk yang kedua ini adalah total waktu. Total waktu ini adalah berupa berapa lama dari tugas pertama sampai dengan yang terakhir user menghabiskan waktunya. Dan setelah dirata-rata dari pengguna 1 sampai dengan 10, rata-ratanya itu adalah 23,8 detik. Dan untuk yang selanjutnya itu nilai kepuasan desainnya dari 10 pengguna ini dari skala 1 sampai dengan 10 menilai mendapatkan rata-ratanya itu 9. Untuk nilai kemudahannya itu dari 10 pengguna dari skala 1 sampai dengan 10 mendapatkan nilai 7,5. Kami juga mencatat beberapa saran dan kritik dari pengguna. Fokus dari kritik dan saran mereka berfokus pada desain dan juga fitur yang seharusnya ada dan tidak ada. Dan yang selanjutnya itu adalah penguji cobaan prototipenya itu sendiri. Dan di sini adalah tampilan utama atau tampilan home dari prototipe kami yang bernama Avolta. Di sini terdapat suatu teks atau tulisan dengan status disconnect. Ini menandakan berarti aplikasi masih belum terhubung dengan drone-nya. Dan jika kita lihat flag data di sini masih menunjukkan 0,0 altitude dan G-speed altitude dan lain-lainnya. Ini menandakan berarti drone masih dalam status disconnect. Untuk langkah awalnya itu harus mengkonekkan terlebih dahulu, di mana di menu home di awal ini terdapat fitur utama connect. Dan untuk di dalam page connect ini terdapat beberapa fitur juga seperti button connect dan disconnect. Dan ini merupakan port dari drone itu sendiri. Dan untuk mengkonekkan diklik button connect. Selanjutnya itu adalah flight plan dan akan dijelaskan oleh Mas Ejiko. Setelah menghubungkan drone dengan sistem, kita dapat melihat flight data dari drone tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa sudah dapat ditampilkan lokasi drone, terus dan nilai-nilai data sensor tersebut. Sebelum menerbangkan drone, kita harus mengisi misi kepada drone terlebih dahulu. Di flight plan ini terdapat fitur untuk menambahkan misi serta menyimpan misi kepada dalam drone. Jika kita dan selanjutnya ini yang pertama itu untuk menambahkan misi sendiri itu terdapat 2 button utama, yaitu button save dan juga button
tambah. Untuk menambahkan misi, diklik yang button tambah ini dan akan muncul page seperti ini. Dan diharuskan user itu pada aplikasi mengisi form yang ada di atas dan mengklik save untuk menambahkan misinya. Dan jika berhasil dan misi berhasil ditambah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada tulisan waypoint 1 dan juga latitude dan longitude-nya. Dan selain itu, user juga dapat mendelete misi yang telah ditambahkan dan mengklik button X. Dan akan muncul pop-up seperti ini, di mana ada dua pilihan yes dan no. Dan untuk menghapusnya bisa diklikkan yes, maka misi yang telah ditambah akan hilang. Dan selanjutnya itu bisa ditambahkan sampai dengan misi ketiga. Dan jika dilihat, jika misinya telah ditambahkan, maka pada peta akan terdapat tanda-tanda seperti ini. Itu menandakan berarti misi telah berhasil ditambahkan pada drone. Dan selanjutnya ini ada button berupa save untuk nge-save misi yang telah ditambahkan. Akan muncul pop-up seperti ini, lalu klik yes. Dan sini akan masuk ke tampilan flight datanya lagi, di mana drone bisa dijalankan dengan mencet start button. Ya, mungkin sekian presentasi laporan dan juga prototipe dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.